Oke, halo, welcome coy. Selamat datang di channel Suka Nyetir. Kali ini gue ada di Calya E-Manual 2018. Jadi ini tahun 2018 ya. Jadi gini, pas gue ambil mobil ini, kalau dibilang kondisinya fit banget, enggak gitu. Karena kilometer udah 117.000 dan maintenance-nya sewajarnya aja, bukan yang istimewa gitu. Terus kalau dibilang kondisinya jelek sekali juga enggak gitu. Ini kondisinya normal, wajar-wajar aja gitu. Jadi mungkin sekalian gue bahas mobilnya, nanti pas tracking juga gue setelah, jadi nggak bisa dijadiin acuan kalau lo beli mobil baru rasanya akan sama seperti yang gue rasain gitu. Jadi ini bakalan nanti berarti istilahnya bisa jadi acuan kalian setelah 5 tahun pakai, 4-5 tahun pakai itu, 3 tahun 4 tahun pakai, 3 tahun sampai 5 tahun pakai itu kayak apa sih rasanya gitu kan. Oke, kita langsung lihat. Ini dia mobilnya, Calya, Toyota Calya manual, tipe E 2018. Langsung lihat. Oke men, ini mobilnya. Dia pakai mesin 1200 cc, sama kayak si kemarin kita bawa Agya, sama-sama Etios, mesinnya semua sama gitu. Cuma bedanya ini manual, karena gue juga pengen rasain mesin 3NR ini kayak gimana. Semoga asik, semoga kondisi kopling juga masih fit. Jadi kita bisa lihat potensinya nanti. Sementara untuk bagian fog lamp dia belum dapat, karena tipe E kan, belum dapat fog lamp. Nah untuk profil ban dia pakai 175 65 R14. Ini sama seperti yang lain mobilnya si Agya, bannya sangat tipis gitu. Cuma dia pakai ban Bridgestone nih, jadi semoga bisa membantu nanti untuk kita dapat gripnya gitu loh. Dan semoga cukup stabil. Nah, untuk kondisi bagasinya seperti ini. Buat mobil ukuran yang kecil sekali sih memang ini lumayan lah. Berarti dari sini sampai ke sini 2 jengkal. Oke, tapi makin ke atas ini kan dia makin sempit ya. Jadi dia kayak gini. Makin lama makin sempit ke atas. Ya cukup lah, cukup. Nah ini men, ada tuasnya. Kita bisa kedepanin buat kita bisa dapat bagasi yang lebih besar. Tuh. Jadi kita bisa dapat bagasi besar dan cukup besar sekali sih ini. Untuk ukuran mobil yang harga tidak terlalu, yang harga terjangkau gitu. Kalau kalian mau cari akomodasi buat barang-barang, ini worth it banget gitu. Nah men, untuk di baris kedua ini dapat untuk naik turunin elektrik, dapat cup holder 1. Ya ini buat selipan-selipan aja. Nah untuk kondisi nyetirnya nih, kondisi bangku kedua, karena posisi nyetir gue begini, karena sangat gak ergonomis posisi di depan tuh, ntar kita bahas ya. Jadi gue cuma dapat segini nih kira-kira. Ini posisi nyetir gue nih, posisi nyetir gue.
Iya. Untuk baris kedua sih ini apa ya? Menurut gua nggak enak sih, ini nggak enak karena emang ini kita dapat headrest 3, dapat headrest gitu. Cuma apa ya? Posisi duduknya tuh nggak enak gitu. Bisa sih, bisa direbahin gitu ya. Tapi tetap menurut gua nggak tahu kenapa nggak enak ya joknya. Joknya nggak enak, supportnya nggak enak. Intinya supportnya nggak enak sih gitu. Untuk ininya sih masih dapat segini gitu. Dan dia posisinya nih bangkunya nih theatrical. Jadi makin ke belakang kayaknya makin tinggi. Ini di posisi sini tuh ini tinggi nih. Ini tinggi. Jadi gua ngeliat ke depan tuh nih pandangan mata gue nih kira-kira segini nih. Tuh, gue bisa lihat kaca depan. Jadi bisa ngawasin si driver gitu istilahnya kan. Cukup tinggi gitu loh. Terus dapat ini juga. Tapi ini blowernya ini gak AC ya bos. Ini ada sih dingin-dingin sedikit tapi lebih ke angin. Lebih ke angin. Bisa diatur. Gitu bisa diatur. Lebih ke angin sih. Lampu kita dapat di satu. Sama satu lagi di sini. Tuh. Kita dapat lampu. Ya gitu sih. Tapi coba kita pindahin ke sini ya. Kita pindah sini. Nah, kalau sini sama sih, ini mesti di posisinya dia belahannya 60-40 ya. Bentar. Iya sih, kurang sih karena tuh jauh banget bos. Pahanya jauh banget, gila gue coba dapat setengah paha. Padahal gue cuma tingginya cuma 170, 171. Jadi kalau yang tingginya 180 mamam lah, ya kan? Susah loh. Nah kalau gue mau duduk tinggi begini gitu, nggak enak gitu, nggak enak karena gue bahunya lebih kan. Padahal tinggi gue cuma 170 gitu, bahunya lebih, jadi supportnya tuh nggak enak. Sedangkan kalau gue mau dapat bahunya, jadi gini, kalau gue dapat nih, gue mau dapetin kakinya, walaupun nggak dapat banget gitu ya, tuh masih jeda segini paha gue. Tapi bahu gue nggak dapat gitu. Kalau gue mau kaki gue segini gitu, bahu gue nggak dapat. Tapi kalau gue mau dapat bahu gue, tuh, apalagi di depan posisi duduknya gini ya, tuh, beda sama yang ini ya, beda yang driver sama penumpang nih beda nih posisinya tuh, gue bisa lihat gak? Tuh, ini beda ya, tuh. Nah, jadi kalau gue mau misalnya ada driver atau siapapun gitu ya duduknya begini ya, ini gue dapet nih kakinya jauh banget enak gitu. Tapi ininya gue nggak dapet bos, tapi bahu gue dapet gitu. Jadi nanggung gitu di posisi tengahnya ini. Mungkin kalau yang tingginya 160 mungkin bisa lebih enak sedikit. Kalau yang tinggi 180 ya nggak bisa, tinggi 170 ya kayak gua menderita gitu. Ya kita coba jok ketiga ya, row ketiga. Nah bos, sama seperti biasa kawan, kalau misalnya row ketiga itu lebih enak masukkan dari sebelah kiri, karena sebelah kiri biasanya 60-40, yang situ lebih besar, sini lebih kecil kan, jadi lebih mudah. Dan setelah dia udah setelah dia udah di giniin tuh, bawahnya dia langsung angkat kira-kira gitu. Nah sekarang kita coba duduk. Nah bos, kalau depannya mau enak yang kayak tadi posisinya tuh ya, ininya garbah gitu ya, ya gue dapetnya cuma segini. Ini segini. Coba kita coba ininya ya, headrestnya ya. Headrestnya lumayan loh, bisa sampai setinggi ini tuh. Jadi berarti ininya kita atur. Ini kita atur. Iya, buat anak kecil ini enak banget. Buat yang tidak kecil, jangan jauh-jauh kalau duduk di belakang kali ya, karena nggak enak nih. Headrest dapat, ini dapat, tapi kita duduknya tuh kayak gini tuh, gini tuh. Ngerti gak? Duduknya tuh begini, set, tuh, kakinya tuh naik jadinya, gitu. Sedangkan kalau misalnya mau jogging tinggi gitu ya, ini kan joknya juga nggak bisa ditinggiin yang belakang. Pala pasti mentok sih, gitu. Ini udah paling bener memang diaturnya begini gitu, karena mobil ini kan bentuknya juga wagon ya. Makin ke belakang antara ininya rata atasnya, atau dia makin ke bawah gitu. Kalau wagon tuh kayak gitu. Ya konsekuensi sih, karena desain gitu. Kita langsung ke row ketiga ya, row ketiga ke tempat driver. Nah oke men, buat di pintu driver dapat nih
Ini kita bisa ada protektornya, ya kan? Sama lah seperti mobil lain pada umumnya gitu. Auto on off. Tuh. Auto on off ya. Oh, auto turun. Tapi naiknya nggak auto, bos. Tuh. Naiknya nggak auto. Terus habis itu dapat cup holder. 2 lah ya hitungan ini, 2 cup holder. Yang ini ya buat selipan. Mungkin bisa botolnya jangan terlalu itu. 3 lah, hitung 3. Namanya electric mirror juga dia udah dapat gitu. Ini manual ya, kan? Tuh. Oke. Nah cuy, untuk wiper dia udah ada wiper belakang, tapi belum ada timingnya buat wiper depan nih. Jadi normal aja gitu, belum ada. Terus habis itu belum ada defogger depan. Buat ngilangin embun belum ada. Yang belakang juga belum ada. Tuh, jadi yang belakang polos. Jadi ini benar-benar cuma buat ngatur tingkat kedinginan, cuma buat ngatur fan-nya aja berapa. Semua udah cetak-cetak. Mau dapat angin dari luar apa enggak? Kira-kira begini kondisinya di bagian depan. Seperti biasa, tachometer, speedometer. Ini bisa diatur gripnya, ini grip misalnya, displaynya bisa diatur. Nah, ini mobil kilometernya udah masuk di 117.000 sekian gitu ya. Terus average-nya pas gua ambil 15,7. Ini nanti gua bakal restart. Nanti di akhir video kita restart buat besok. Nah oke coy, bagian tengah kayak gini ya. Udah dapat audio yang ya lumayan lah, boleh lah kita dapat segini, oke gitu. Dan untuk persnelingnya begini, dia dari tengah tuh. Menurut gua ini agak sulit dimasukin. 2 3 4 5. Dia tuh agak kasar. Harusnya sih mobil di 117.000 tuh nggak terlalu ginian tuh, persneling nggak terlalu pengaruh penurunannya gitu, tuas-tuasnya. Karena memang berarti bawaannya memang durability-nya berarti kurang. Rem tangan tuh ada di sini gitu. Ini, nah ini gua agak susah nih bakalan pakainya nih kayaknya nih. Tidak mudah. Harus dibiasakan gitu. Terus habis itu, nah ini support tengah ini membantu sekali sih. Tuh, kita kan bisa turunin. Jadi posisi tangan gua kalau nyetir, kalau bersiap di persneling ini bisa istirahat sedikit sih begini, karena ini jauh posisinya. Kalau misalnya memang dekat sama setir gitu. Dia dekat sama setir. Tapi kalau kita dekat sama setir, kita di sini begitu tangannya ya. Yang ini kan bakal ngegantung. Nah, ada ini. Nah, ini oke nih. Oke banget nih. Enak sih gitu. Jadi ini berfungsi sekali. Bagus gitu. Walaupun tidak disarankan untuk selalu tangan tuh ada di situ terus gitu ya. Nah, yang gue mau bahas satu lagi sih. Dari posisi duduk gue udah berusaha sebaik mungkin posisi duduk gue. Si kopling ini kata yang punya sih udah disetting gitu. Jadi koplingnya ini agak berat gitu. Tuh berat, bukan yang mudah gitu ya. Tuh berat gitu ya. Dan nggak ada tempat istirahat ya bos. Ini terlalu sempit sekali. Jadi kalau kita mau istirahat di sini, kayaknya kemungkinan nyangkutnya tuh mudah gitu loh. Jadi lebih baik istirahatnya di sini gitu. Sedangkan kalau istirahat di sini, kita mau begini tuh kejauhan. Nanti gue coba pasang kamera kaki buat footwork juga gitu, karena banyak yang nanya, bang lu ref matching ya atau apa ya segala macam, gimana sih cara kakinya main. Nanti mudah-mudahan bisa. Kalau gue nggak janji, kalau bisa gue akan pasang kamera kaki gitu ya. Semoga membantu gitu. Jadi kita akan mulai tracking. Ini gue bakal restart. Ntar lu, gue belum tahu cara restartnya bos. Ini di sini dia 15,7 ya. Ini gue bakal restart. Nah tuh 0 ya. Dari restart ini, ini tripnya bos, salah. Oke, dari sini kita bakal restart. Bisa nggak? Bisa tuh. Average-nya 00 ya. Kita lihat nanti setelah kita tracking, setelah kita putar Bandung balik lagi Jakarta, kita lihat berapa average-nya gitu. Sekalian ya seperti kalian biasa tahu, tracking saya ini, nyoba mobil saya ini tidak pelan-pelan banget gitu. Jadi tidak pada
kecepatan rata-rata 20 sekian kilometer per jam enggak. Senormalnya aja, sewajarnya aja. Kalau bisa cepat kita cepat, kalau nggak bisa cepat ya udah gitu. Nanti kita rasakan kualitas berkendaranya. Satu lagi, spionnya nih sama seperti si Agya. Walaupun dia bikinnya udah kuncup tuh ya, dia udah bikin agak kuncup gitu ya, tapi tuh ujungnya tetap nggak bisa kelihatan bos. Gitu. Ini udah ini posisi gua, spion gua yang gua bilang di tips-tips menyetir ya. Gitu. Kalau gua tuh nggak bisa yang kayak gini, karena ini tuh blind spotnya banyak banget kan. Kalau gua begini, dapat sih ujungnya tuh, ujungnya dapat. Jadi yang bener kan menurut gua begini, pengalaman gua nyetir gitu. Sejauh mungkin. Nah ini kan posisi mata gua, ya ujungnya nggak kelihatan. Gitu aja. Walaupun dia udah bikin desainnya kuncup gitu ya, supaya ujungnya bisa lebih kelihatan, ujung belakangnya. Nah ini ujung belakangnya tetap nggak kelihatan. Gue rasa nanti perlu diperbaiki di bagian spionnya, mungkin kalau saran gitu ya, yang terbarunya gitu ya, nanti mau keluar lagi. Sama posisi nyetir sih ini, ininya wah nggak enak dah pokoknya. Ini nggak enak banget asli, ini nggak enak untuk manual ya. Kalau matic mungkin enak karena cuma 2 pedal kan. Posisi bangku seperti biasa gitu ya. Kalau gue mau kejar sini buat support sini ya, kakinya kepanjangan ininya, tapi tangan gue pendek tuh, tangan gue pendek, lu bisa lihat. Jadi posisinya nggak oke, nggak ekonomis menurut gue. Ini kayaknya tipe mobil yang bisa bikin lelah kalau dibawa perjalanan jauh sih. Walaupun gue udah berusaha tadi istirahat ya, istirahat, udah berusaha menyesuaikan gitu ya, dari gue ambil mobil ini sampai sekarang gitu, gue udah berusaha menyesuaikan. Perkiraan gue sih ini bisa capek punya di jalan gitu. Ini tipe E tapi ya, nggak tahu kalau tipe yang lebih tinggi biasanya tuh ada perubahan-perubahan yang kita sebagai pembeli juga nggak dikasih tahu sama merek Toyota, Nissan, apa segala macam tuh nggak dikasih tahu. Karena ini joknya tipis, mungkin tipe yang lebih tinggi joknya lebih tebel, posisi duduknya bisa lebih enak gitu. Nggak tahu gitu. Cuma yang gue rasain tadi adalah karena dia udah setting katanya, koplingnya agak berat menurut gue. Nggak ada space buat kita istirahatin kaki kiri, susah gitu ya buat istirahatin kaki kiri gitu untuk yang manual. Dan menurut gue remnya stabil. Gue nggak tahu nih, ntar coba gue kasih keterangan pakai EBD apa enggak, ini pakai BA apa enggak, ini mobil pakai EBD apa enggak, ini mobilnya yang tipe E ini gitu. Nanti gue kasih tahu. Oke. Oh iya dual airbag. Gue hampir kelewatan dual airbag ya bos. Tuh, ada 2 airbag ya. Oke. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain loncengnya. Kalau yang bilang bang cobain mobil ini dong, nanti ya kita tunggu brand datang ngasih kita. Makanya lu habis nonton kalau mau minta gue cobain apa langsung subscribe bos. Jadi nanti bisa ada kemungkinan ya kan, peluang yang datang ke channel ini. Jadi gue bisa coba banyak mobil, apalagi mobil-mobil yang kalian minta gitu loh, ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti buat yang selanjutnya gue bakal bikin banyak nih. Gue ada beberapa udah ada bahan gitu, tapi belum gue edit, belum sempet apa, tapi gue duluin bahannya yang ini dulu gitu. Yang vlog bengkel kita belum, ada lanjutannya itu part 2 yang Nissan. Nanti kita remap pecunya, walaupun ada trouble tuh. Nanti gue kasih tahu kenapa. Sama cara melihat posisi ini ya, nyesuaiin posisi kiri tuh kayak gimana sih, itu banyak yang nanya itu juga. Nanti kita bahas setelah setelah konten ini. Oke? See you. Jangan lupa like, comment, subscribe please. Oke? Bye.